Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Syafriyadi SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum. Perkenalkan, nama saya Aldar Valeri. Saya mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Riau. Saya akan menyampaikan atau mempresentasikan mengenai peranan politik hukum dalam pembentukan perundang-undangan. Sebelum kita masuk ke materi pokok, perlu untuk terlebih dahulu disampaikan mengenai pengertian mengenai politik hukum. Ada beberapa ahli yang menyampaikan definisi politik hukum, yaitu yang pertama Patmo Wahyono mengatakan politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Kemudian Profesor Mahfud MD mengatakan politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Sedangkan Bell Freud menyampaikan politik hukum adalah suatu disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang cara bagaimana merubah ius constitutum menjadi ius constituendum. Nah, apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan itu sendiri? Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kajian dari politik hukum itu sendiri terbagi dua, yaitu adanya proses dan adanya produk. Pada tahap proses, ini adalah di mana pembentukan ius constituendum dari ius constitutum dalam menghadapi perubahan kehidupan masyarakat. Proses ini dimaksudkan adalah dalam proses memilih ius constitutum yang akan dan ingin dicapai sehingga membentuk ius constituendum. Kemudian dalam kajian produk ini sudah merupakan hasil dari act of choice tadi, yaitu perubahan hukum yang dihasilkan atau ius constituendum. Nah, politik hukum di Indonesia sendiri itu seperti yang kita ketahui, politik mempengaruhi produk hukum itu sendiri. Kenapa dibilang begitu? Karena senyatanya produk hukum di Indonesia dibuat oleh lembaga legislatif dan lembaga eksekutif atau lembaga pemerintahan yang dipilih dari partai politik, sehingga produk hukum yang dihasilkan dipengaruhi juga oleh politik. Nah, adapun proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Diawali dari tahap perencanaan, kemudian tahap pengusulan, setelah diusulkan, kemudian dilakukan pembahasan. Setelah di pembahasan, maka selanjutnya apabila disepakati bersama, maka tahapan terakhir adalah pengesahan. Nah,
Ini gambaran secara umumnya DPR sebagai pemegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang, dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Selain itu, Presiden juga berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Hingga akhirnya dari pengusulan tadi, kemudian lanjutlah ke tahap pembahasan, sehingga apabila dalam tahap pembahasan itu telah terjadi kesepakatan bersama antara Presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif, menghasilkan suatu pengesahan, yaitu dari rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Hal ini menggambarkan bahwa politik hukum di Indonesia dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia dibutuhkan kesepakatan bersama antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Nah, jenis-jenis perundang-undangan di Indonesia sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang pembentukan perundang-undangan di Indonesia telah diatur mengenai hierarkinya. Dari urutan teratas yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian disusul ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian peraturan pemerintah, selanjutnya peraturan presiden dan peraturan daerah provinsi, serta yang terakhir peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, hierarki ini juga dimaksudkan agar undang-undang yang di bawahnya tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya. Dari jenis-jenis perundang-undangan ini juga telah diatur pejabat atau lembaga berwenang untuk membuatnya. Sebagai contoh, Undang-Undang tentang Partai Politik dan Golongan Karya diganti dengan Undang-Undang tentang Kepartaian. Hal ini dipicu di mana semula rakyat dipaksa untuk hanya menerima dan memilih 3 organisasi sosial politik. Namun sekarang, dengan keadaan masyarakat yang berubah, dipengaruhi juga rezim politik yang merubah paradigma dari rakyat diperbolehkan membentuk partai politik yang eksistensinya di parlemen bisa dibatasi oleh rakyat melalui pemilu dengan memberlakukan electoral threshold dan atau parliamentary threshold. Dari pemaparan yang sudah saya paparkan atau saya sampaikan, maka dapat disimpulkan politik hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan perundang-undangan, di mana perundang-undangan adalah suatu produk hukum, dan produk hukum untuk menghasilkan produk hukum yang diinginkan dalam masyarakat tentunya harus dilakukan melalui kajian politik hukum, di mana politik hukum merupakan dasar pemikiran pejabat yang berwenang untuk membuat atau menentukan hukum atau dasar kebijakan, sehingga peraturan perundang-undangan atau hukum yang diinginkan masyarakat bisa dibentuk dan diberlakukan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang dan atau tidak berkenan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.